Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami. Dan nama-nama kelompoknya adalah saya sendiri, Cindi Lewi Sinaga, Mela Pertiwi, Sri Wahyuni, Tisa Oktania, Noi Fadila, dan Lestari Ayusari. Kami di sini membahas tentang SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian SPK. Nah, pengertian SPK adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem yang berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang dasar-dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry yaitu yang pertama, intuisi. Nah, pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perusahaan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua yaitu pengalaman. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan suatu dan dapat juga memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Nah, yang ketiga yaitu fakta. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini yaitu memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan itu lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Nah, yang keempat itu wewenang. Biasanya ini dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya, atau dapat juga dikatakan orang yang berkedudukan lebih tinggi itu dengan orang yang berkedudukan lebih rendah. Yang kelima yaitu rasional. Di sini rasional yaitu keputusan yang dihasilkan oleh objektif, logis, transparan, serta konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang diinginkan. Selanjutnya itu tentang keputusan terprogram, setengah terprogram, dan tidak terprogram. Nah, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Nah, keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, manajer produksi dari PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Yang terakhir yaitu mengenai keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Nah, keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan analisis yang terperinci. Nah, contohnya Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan pada PT Arta. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Darwin harus cermat. Saat itu diharuskan penggantian mesin di pabrik dan harus menghitungkan dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Nah, maka Pak Darwin ini harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Baiklah, mungkin sekian dari hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama database manajemen, merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu sistem data. Data yang merupakan suatu sistem pendukung berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan. Untuk keperluan SPK, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Yang kedua adalah model based, merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau model matematika, sebagai contohnya, sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada atau constraint, dan hal-hal yang terkait lainnya. Model based memungkinkan pengambilan keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif. Dan yang ketiga adalah use interface atau pengambilan dialog atau pengolahan dialog. Terkadang disebut sebagai subsistem dialog. Merupakan penggabungan antara dua komponen sebelumnya, yaitu database manajemen dan model based, yang disatukan dalam komponen ketiga atau use interface. Setelah sebelumnya mempresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer, user interface menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan menerima masukan dari pemakai ke dalam sistem pendukung keputusan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang proses pengambilan keputusan. Menurut W.H. Neumann, pengambilan keputusan ini menyangkut 4 langkah atau tahap pokok. Yang pertama yaitu menentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya. Yang kedua, pikirkan satu atau lebih pemecahan yang baik. Yang ketiga, proyeksikan dan bandingkan konsekuensi daripada alternatif. Yang keempat, berilah penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan pilihlah langkah tindakannya. Selanjutnya ada metode pengambilan keputusan. Berikut ini beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu elementary method atau metode pasar. Metode pendekatan ini sangat simpel dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis. Metode ini sesuai untuk keadaan di mana masalah hanya diselesaikan oleh satu orang saja. Metode alternatif yang terbatas dan karakter yang unik di lingkungan pembuatan keputusan. Yang kedua ada MAUT, Multi Attribute Utility Theory. Metode ini menggunakan skala prioritas antara 0 sampai 1 untuk membantu dalam pembuatan keputusan di organisasi. Hasil dari prioritas itu dapat digunakan sebagai pembuat keputusan. Selanjutnya ada SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique. Metode pengambilan keputusan ini menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis. Adanya skala penilaian yang telah diketahui oleh banyak orang. Yang keempat ada Basic Multi Criteria Decision Analysis. Metode ini umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif tersebut didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih. Kriteria dan nilai atau skornya dibuat oleh si pembuat keputusan. Setelah memberikan penilaian terhadap alternatif, dijumlahkan sesuai dengan masing-masing kriteria dan kemudian diurutkan sesuai jumlah skor. Urutan hasil yang telah didapat oleh pembuat keputusan ini adalah hasil keputusan. Yang kelima ada Nominal Group Technique. Metode ini adalah suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dalam membuat keputusan. Teknik ini mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta atau anggota organisasi, kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Ide yang dipilih adalah ide yang paling bagus skornya, yang berarti merupakan konsensus bersama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di
sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan rasional oleh manajer melewati beberapa tahap sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada namanya pemahaman dan perumusan masalah. Pemahaman dan perumusan masalah ini, manajer harus bisa menentukan apa masalah yang sebenarnya terjadi, kemudian menentukan bagian-bagian masalah yang harus mereka pecahkan serta bagian-bagian mana yang sebenarnya dipecahkan. Selanjutnya, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah menentukan dan merumuskan masalah, manajer harus memulai menentukan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Pertama kali, manajer itu harus memutuskan data-data apa yang disebutkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudian mendapatkan informasi tersebut. Ketiga, adanya pengembangan alternatif-alternatif. Pengembangan sejumlah alternatif ini memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin pencapaian keputusan yang lebih efektif untuk hal ini. Selanjutnya, melakukan evaluasi alternatif-alternatif. Setelah manajer itu mengembangkan sekumpulan alternatif, mereka harus mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif tersebut. Pemilihan alternatif terbaik. Di sini, pada tahap ini manajer akan memilih hasil evaluasi dari berbagai alternatif. Alternatif yang terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Selanjutnya, bagaimana implementasi keputusan? Setelah manajer memilih alternatif terbaik, manajer harus membuat rencana-rencana untuk mengatasi bagaimana persyaratan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Implementasi keputusan menyangkut lebih dari sekadar pemberian perintah. Setelah melakukan hal tersebut, melakukan evaluasi hasil-hasil keputusan. Nah, di sini implementasi keputusannya harus menerus dimonitoring oleh manajer, harus mengevaluasi apakah implementasi yang dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Itulah tahapan-tahapan dalam pembuatan keputusan tersebut. Apabila dilaksanakan dengan baik oleh seorang manajer, niscaya akan diperoleh hasil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan sistem pendukung keputusan. Nah, tujuan dari sistem pendukung keputusan ini adalah yang pertama itu membantu manajer dalam mengambil keputusan atau masalah semi terstruktur. Selanjutnya, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk mengganti fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. Selanjutnya, kecepatan komputasi. Komputer menghasilkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Selanjutnya, adanya produktivitas. Produktivitas ini membangun untuk sekelompok pengambil keputusan, terutama para pakar. Bisa sangat mahal pendukung terkomputerisasi
bisa menguranginya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang prinsip dasar sistem pendukung keputusan. Ada 3 prinsip dasar sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu struktur masalah. Masalah yang terjadi sehubungan dengan perusahaan atau organisasi dapat dikategorikan menjadi 3 sifat. Yang pertama yaitu masalah terstruktur, yang kedua masalah semi terstruktur, dan yang ketiga yaitu masalah tak terstruktur. Yang kedua yaitu dukungan keputusan. Dukungan keputusan tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. Penggunaan komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer bertanggung jawab atas bagian masalah tak terstruktur melalui penerapan penilaian atau dengan melakukan analisis. Dan yang ketiga yaitu efektivitas keputusan. Manfaat utama dari penggunaan DSS adalah untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Manajer mungkin saja menghabiskan waktu ekstra untuk memperhalus solusi hingga mencapai solusi optimum. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat sistem pendukung keputusan. Manfaat yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Kemudian yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu walaupun suatu sistem pendukung keputusan mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan masalah. Sekian materi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.